Sobat Seru, di sini dan video ini kita akan menganalisis lebih jauh lagi apa yang terjadi di chapter 1086 kemarin, dan terdapat hal apa saja nih yang mungkin kita miss jika hanya baca sekilas saja. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena kalau tidak runut juga untuk nontonnya, mungkin bakal tahu-tahu ke skip kok tiba-tiba membahas hal seperti ini dan sebagainya. Jadi pastikan siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana hal pertama yang mau saya bahas juga dari chapter 1086 ini adalah highlight utamanya yang bahkan menjadi judul dari chapter tersebut, yaitu para Gorosei. Dimana terlihat di chapter ini, jika Gorosei sebenarnya masih sangat-sangat manusiawi sekali loh. Mereka bahkan memikirkan keselamatan dari orang lain, maka sebenarnya ada alasan jika mereka ini kemungkinan adalah orang yang baik, karena mereka tidak asal-asalan untuk membunuh kriminal secara semena-mena. Karena bukankah selama ini kita merasa jika mereka adalah karakter yang super kuat dengan kemampuan yang sangat OP sekali, yang bisa saja sebenarnya mereka ini ngabisin semua rakyat-rakyat yang menjadi ancaman, tetapi ternyata Gorosei tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya mungkin alasan untuk di luar diplomasi dan birokrasi juga sangat jelas, tetapi jika kita lihat dari chapter ini, jika mereka pun sebenarnya tidak mau melakukan pembunuhan yang tidak terlalu dibutuhkan. Yang sejujurnya cukup berbeda sih dengan Akainu yang dia bahkan membunuh rakyat sipil demi sebuah misi, yang padahal sebenarnya di misi tersebut tidak ada perintah untuk membunuh rakyat sipil, apalagi perintah dari atasannya seperti Sengoku atau apapun itu yang kita lihat di flashback Robin. Atau mungkin bisa dibilang untuk Akainu ini memang sudah prinsip pribadinya saja, dia adalah orang yang sangat keji seperti itu. Nah, tapi untuk Gorosei, entah kenapa saya melihatnya, terlihat dia bahkan berargumen atau menanyakan dulu, kok om milih negeri Lucia sih? Bukankah ada banyak orang di negeri tersebut? Itu adalah kata-kata dari Gorosei Valkyrie ini. Lalu Gorosei Separ pun, dia bahkan menanyakan, apa ada alasan kenapa kau memilih negeri Lucia yang pastinya akan ada banyak orang di pulau tersebut, yang bahkan sebelumnya Gorosei Gandhi atau Nasujiro pun berkata, jika niat untuk mencoba senjatanya adalah di hutan atau di laut, yang memang tidak ada populasi yang hidup di sana, yang sebenarnya percobaan sebesar ini memang seharusnya dicoba di daerah yang tidak ada populasinya, seperti percobaan-percobaan nuklir yang terjadi di dunia kita juga. Yang tapi ada alasan juga kenapa mereka akhirnya kelewat batas, dalam kata lain membunuh orang yang tidak bersalah, karena tentu saja itu adalah perintah dari sang dewa yang kasarnya, masa ada wahyu dari dewa atau Tuhan tiba-tiba ditolak oleh para Gorosei ini. Mungkin analogi simpelnya kurang lebih seperti inilah, dimana sebenarnya sama saja seperti aliran sesat atau radikal-radikal yang ada di dunia kita, dimana ketuanya atau mungkin dewa atau Tuhannya lah dengan kata lain, nyuruh kalian untuk melakukan A, pasti bakal dilakuin juga dong. Hal ini sudah banyak sekali terjadi di dunia kita, mulai dari radikalisme jihad, lalu juga gereja sesat yang jelas-jelas itu semua sudah sangat sesat dan bahkan di luar naila. Tetapi tetap saja hal-hal itu bisa saja banyak sekali orang yang melakukannya karena alasannya pun sangat jelas. Mereka menganggap kata-kata dari ketua sesat itu sebagai wahyu dari Tuhan, dan ingat juga Imu dinobatkan sebagai dewa atau Tuhan, makanya kata-katanya sudah pasti dianggap sebagai wahyu oleh para Gorosei ini. Nah, menurut saya kemungkinan inilah yang terjadi kepada para Gorosei. Makanya sebelumnya saya juga pernah buat teori, apakah jangan-jangan kita akan mendapatkan plot twist jika Gorosei ini adalah sebenarnya orang-orang yang sangat baik. Hanya salah pimpinan sajalah, karena jika kita lihat dari referensi masing-masing karakternya, Gorosei ini merepresentasikan sosok-sosok kedamaian, kesetaraan, dan bahkan kebebasan. Untuk Gorbachev sendiri dikenal sebagai presiden terakhir dari Uni Soviet yang dengan ide-idenya tentang konsep glasnost dan perestroika yang pasti pernah dengar dong di pelajaran sejarah. Dia mempromosikan pemikiran demokratis dan kebebasan di Eropa Timur. Yang lalu Abraham Lincoln juga dikenal dia mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Yang bahkan Karl Marx juga dengan idenya terkait kebebasan yang menyatakan bahwa kebebasan rakyat adalah yang tidak boleh dieksploitasi dan dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Lalu Itagaki Taisuke adalah memimpin gerakan kebebasan dan hak rakyat serta pendirian partai politik demokrasi pertama yang ada di Jepang sana. Dan terakhir adalah Mahatma Gandhi, dia pula yang mengakhiri
mengakhiri kolonial Inggris di India yang ini sudah sangat terkenal sekali lah ya untuk Mahatma Gandhi ini. Yang bahkan dari referensi tadi saja sudah sangat-sangat menarik sekali terkait Gorosei, apakah dia kemungkinan adalah pihak yang baik, yang sebenarnya video lengkapnya pula sudah pernah saya bahas di satu mega teori ini. Lalu dengan referensi karakter Gorosei yang mengusung tinggi konsep liberation atau kebebasan tadi, bukankah kebebasan ini berhubungan erat juga di serial One Piece dengan Nika, sang warrior of liberation? Yang jangan lupa juga, Nika adalah sang dewa matahari yang dimana planet-planet yang menjadi nama dari para Gorosei tadi harusnya mengorbit matahari juga kan? Yang apakah nanti mereka akhirnya akan teralihkan dan berpindah ke sisi kapten kita? Dimana yang sekarang mungkin mereka masih menganut paham geosentris atau bumi sebagai pusatnya, dimana bumi ini adalah Imu sebagai dewanya atau Earth God, karena dia yang mengatur keberjalanan semua hal yang terjadi di bumi ini. Yang bahkan kita lihat globe di Ohara pun yang jadi pusatnya bukanlah matahari melainkan bumi, yang itu pun sejujurnya sangat aneh-aneh sekali yang berlawanan dengan kenyataan sebenarnya di dunia kita. Yang tetapi juga sebenarnya ini pula seperti sejarah yang pernah terjadi di masa-masa dahulu sekali, di mana di dunia kita juga dahulu terdapat sebuah paham di mana bumi adalah pusat dari tata surya atau geosentris tadi, dan setelah adanya ilmu penelitian dan orang-orang makin pintar dan segalanya, ternyata pusat tata surya bukanlah bumi melainkan matahari atau disebut sebagai heliosentris. Dan di serial One Piece pun apakah akhirnya kita akan berpindah ke heliosentris di mana matahari sebagai pusatnya yang agar sesuai dengan kehidupan di dunia kita. Dan matahari tentu saja dia adalah Luffy yang menjadi pusatnya, yang lagi-lagi bukankah ini sangat menarik, dan bahasan yang super lengkapnya juga sudah pernah saya bahas di mega teori di channel Devil No Mi. Nah, belum selesai sampai di situ untuk pembahasan Gorosei, karena ada satu hal menarik lagi yang kita dapatkan, dan itu adalah nama dari Gorosei yang paling berbeda dari semuanya, dan dia adalah Saint Ethan Barros V Nasujuro. Dia adalah satu-satunya Gorosei yang menggunakan baju berwarna putih, di mana yang lainnya semacam menggunakan tuxedo lah, dan dia pula satu-satunya yang menggunakan pedang di saat yang lainnya menggunakan pistol. Bahkan ternyata namanya juga yang paling aneh dibandingkan sisa-sisanya. Seperti ada yang pernah mention saya juga di DM Instagram, "Bang, kenapa nama dari satu Gorosei Gandhi ini namanya seperti nama orang-orang di Wano Kuni?" Yaitu Nasujuro. Karena benar, dia juga adalah satu-satunya Gorosei yang terdapat kanji dalam namanya, sama seperti nama-nama karakter dari Wano Kuni yang semuanya terdapat kanji. Yang apakah benar teori jika dia adalah mantan dari warga Wano Kuni, yang bentukannya juga bahkan dia seperti samurai dengan menggunakan pedang. Dan tidak hanya itu, V di tengah namanya itu tertulis sama seperti D dari semua penyandang nama D yang ada di dunia One Piece, yaitu menggunakan huruf Latin sendiri, di mana sisanya menggunakan katakana atau bahasa Jepang. V. Nasujuro. Kira-kira apakah ada arti lain dari nama V ini sama seperti nama D yang ada di serial One Piece? Apakah mungkin itu Vinsmoke seperti banyak teori jika ada seorang Vinsmoke dari salah satu Gorosei? Atau mungkin cocok dengan pemberontakan dari film V for Vendetta yang sejujurnya ini sangat wadidaw sekali? Apakah akan ada satu Gorosei pemberontak yang akhirnya akan membelot dari Imo? Yang sejujurnya ini sangat menarik, walau untuk alasannya kita masih belum bisa memprediksikan apa, tetapi seperti yang pernah saya bahas juga, terdapat pola satu pengkhianat dari banyaknya grup dengan jumlah yang terbilang sangat sedikit. Seperti Tobiropo ada satu pengkhianat dari 6 orang, Doflamingo ada 1 dari 5 orang, Vegapunk 1 dari 6 orang, dan masih banyak lainnya lagi. Yang kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih terkait para Gorosei tersebut? Dan terakhir, satu highlight lain di chapter 1086 ini adalah terkait Saint Vigarland Garling, di mana bahasan Vigarland pun sudah sering saya bahas sekali di channel ini yang ada hubungan dengan karakter favorit kalian, yaitu Akagami no Sengs. Tetapi satu poin menarik adalah ternyata dia mantan raja dari God Valley, yang bahkan sekarang dia diutus menjadi seorang Tenryubito dan melayani mereka sebagai ketua dari Holy Knight, yang tadi perawakan dan pedangnya seharusnya cukup terlihat ya jika skillnya bukanlah kaleng-kaleng. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, dia kan mantan raja di God Valley, yang kalau gitu berarti dia bukan termasuk ke 20 keluarga pendiri awal dong.
Nah, dengan dia yang akhirnya dikatakan menjadi nama ada sign-nya, yang ada kemungkinan jika dia diangkat menjadi Tenryubito, maka ke-19 negara yang awalnya tanpa Alabasta dengan masuknya Figureland apakah akan genap menjadi 20 orang lagi? Yang sejujurnya untuk hal ini pun masih sangat mencurigakan. Tapi yang menarik adalah mau bagaimanapun kita akan masuk ke arc apapun lah, saga atau apapun itu, semuanya akhirnya berhubungan dengan satu insiden ini, yaitu insiden God Valley. So, menurut saya ini adalah salah satu hal yang out of nowhere banget. Kenapa tiba-tiba Oda memunculkan mantan raja dari God Valley yang bahkan jadi ketua dari Holy Knight tersebut, di mana sosok yang di-aware oleh Dragon terkait perang revolusioner melawan Holy Knight ini jelaslah pasti bukan kaleng-kaleng. Serta terkait Figureland yang sering ada hubungan dengan Shanks juga, apakah jangan-jangan ada luka yang pernah diterima oleh Shirohige dan itu dia dapatkan dari Figureland Garling tersebut? Ingat pertemuan Shanks dan Kurohige, di situ Shirohige bilang jika lukaku berdenyut setiap melihat wajahmu. Nah, karena siapakah Shirohige mendapatkan luka tersebut? Dulu awalnya kita mengira karena itu adalah perbuatan dari Rocks the Shayback, tapi bukankah dipikir-pikir Rocks kan satu kru dengan Shirohige, walau katanya di bajak lautnya sering saling bertarung, tapi pastinya untuk para top officer kayaknya tidak seperti itu deh. Atau mungkin Roger dan Garp yang menjadi bintang di God Valley, rasanya bisa saja untuk Roger karena mantan kapten dari Shanks, tetapi jika dilihat dari hubungan Roger dan Shirohige yang sangat dekat, dan hubungan Shanks Roger yang hanya seperti kapten dan kru saja, tidak akan sedalam itu sampai Shirohige berkata, ketika saya melihatmu, lukaku jadi berdenyut. Apakah mungkin ternyata itu adalah luka yang diberikan oleh Garling yang Shirohige tahu jika Garling adalah ayah dari Shanks ini? Makanya dia berkata hal yang sangat-sangat mencurigakan seperti itu. Yang sejujurnya kita benar-benar banyak mendapatkan misteri baru di saat Oda juga mengungkap misteri lama yang definisi gali lubang tutup lubang nih dari Oda Sensei. Yang sebenarnya banyak juga ya yang udah pernah kita bahas di channel ini, dimana mungkin kalian bisa tonton untuk mega teorinya karena akan sangat mind blowing sekali. Untuk playlistnya akan saya tautkan di video ini juga ya. Nah, jadi itulah untuk review kali ini. Kalian bisa bantu support channel Levinomi dengan beli merchandise-nya dong, terutama buat kamu yang wibu tetapi nggak wibu-wibu banget, dan kalian juga mau tampil keren dengan tingkatkan status wibumu. Apalagi di TikTok Shop lagi banyak banget nih diskon yang wah ini kacau banget. Masa harga normal 120 sampai 150 ribu bisa diskon up to 50%, yang ini sangat gila sekali. Yuk kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Notes ya, wajib pakai aplikasi TikTok biar diskonnya keluar, karena jika menggunakan website diskonnya tidak akan muncul. Nah, jadi itulah untuk pembahasan analisis di chapter 86 ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian terkait apa-apa saja yang terjadi di chapter ini. Dan mungkin tambahan-tambahan lain nih, ternyata kita akan libur atau hiatus selama 1 bulan untuk pembahasan chapter. Jadi dari channel ini sendiri, pasti kita akan mulai bacot-bacot Nomi atau teori-teori Nomi. Dan buat yang tidak mau ketinggalan, kalian bisa langsung klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devino pamit, and I'll see you guys next time.